Ya. Halo, halo, halo. Woi, ngumpul, woi. Burung berangkat nih. Gue dalam lagi Mang ya. Ya. Oke, teman-teman nih, sekarang kita belajar simulated proses ya. Ada yang bilang spot color. Nah, biasanya spot color itu buat vektor. Kalau untuk gambar raster ini dibilangnya simulated proses. Udah pada kumpul nih? Dah. Oke, langsung aja ya. Ini barusan download gambarnya. Yang penting dia full color ya, biar ketahuan langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, pastikan tetap di images karena ini hasil download barusan nih. Biasanya yang tadi saya bilang itu resolusi pasti di 72. Nah, ini kita rubah dulu. Ini cm. Nah, ukuran ya sesuaikan lah teman-teman mau berapa, misalkan di 28. Ini resolusi pastikan harus 300. Oke. Nah, udah selesai. Baru kita duplikat buat perbandingan. Nah, di sini kita bakal setting teknik interlock ya. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu kain hitam. Oke. Ini prosesnya agak ribet ya, kalau teman-teman bisa ditulis kalau biar nggak lupa ketika praktekin di rumah ya. Kalau ngandelin ingetan biasanya ya gitulah, suka lupa, tapi ketika ada catatan dia lebih memudahkan lah, tinggal kita lihat lagi. Nah, langkah pertama ini si red diduplikat. Ini mau pengambilan base. Red duplikat, invert. Di random aja dulu namanya mah. Blue duplikat, invert. Nah, baru kita bikin spot color, red spot color. Warnanya di random dulu, nggak usah dirubah dulu. Sama blue spot color. Nah, biar ketebalannya makin tebal yang ini, si blue ini kita gabung ke red. Si blue kita gabung ke red. Caranya seleksi yang blue ya, pindah ke red. ALT backpaste. Nah, dia ketebalannya tambah. Ctrl D. Nah, ini udah jadi base nya udah kita ambil. Baru kita kasih nama base putih ya, putih. Ini solidity nya di 85%. Nah, misalkan teman-teman mau main 50 dpi apa di atas 50 dpi, diusahakan base itu pakai kain 77, 90, karena kita butuh 85%. Ketika di sablon itu tinta turun di atas kain itu harus 85%. Nah, biasanya kalau pakai kain 120 untuk base nya dia terlalu tipis, otomatis harus 2 kali naik. Nah, ini udah gak perlu, buang, delete. Nah, sekarang ini udah pengambilan base nya udah ada. Baru sekarang kita ngambil abu, karena ini abu juga ada banyak ya. Nah, abu, pengambilan abu, ini red nyala, RGB nyala. Kita seleksi dari RGB ya, baru kita save. Nah, pindah kemari, Ctrl D, itu Ctrl I. Nah, ini abu, kita ubah warnanya abu. Ini random juga abunya, abu. Nah, solidity-nya di 50%. Oke. Nah, ini kita udah ada putih sama abu. Nah, tapi ini masih perlu kita potong-potong lagi. Langkah pertama, si abu itu dipertebal. Jadi si putih digabung ke abu. Caranya seleksi putih, pindah ke abu, nyala nih. Nyala itu yang samping ya, ALT backpaste. Nah, si abunya digabung. Langkah selanjutnya, si base putih itu area backgroundnya, di area putihnya diperkecil. Caranya seleksi, Ctrl Shift I, delete. Nah, nongol
nol seperti ini kayak tadi. Oke. Nah, jadi area putihnya diperkecil. Saya ulang ya. Seleksi putih, Ctrl Shift I, delete. Nah, dia area putihnya berkurang. Langkah selanjutnya, si abu ini masih terlalu tebal. Nah, dia biar si abunya itu copong, jadi copong itu bolong lah, jadi area putihnya tetap keluar. Seleksi putih, pindah ke abu. Nah, biar kelihatan langkahnya kan gitu. Jadi yang ini nyala, delete. Jadi seleksi putih, pindah ke abu, delete. Nah, jadi dia bolong, si ininya, si putihnya tetap keluar. Nah, jadi udah grayscale nih. Jadi si area putih ini itu tetap nggak ketutup sama abu. Nah, di sini prosesnya agak ribet, kita ulang dari awal. Nah, karena pengambilan base sama abu aja sebenarnya yang ribet, kalau yang lain tuh lebih simpel. Nah, si red duplikat, invert ya, blue duplikat, invert. Nah, di sini spot color, harus spot color deh. Oke, sama semua spot color. Nah, baru kita si blue kita gabung ke red, seleksi, pindah ke red yang nyala, ALT backpass. Nah, dia gabung, Ctrl D. Nah, ini udah gak dipakai nih, delete. Ini baru pengambilan putihnya aja. Nah, karena ini belum dirubah, baru kita rubah putih, base putih, base putih di 85%. Oke, lanjutnya kita ambil warna abu, RGB nyala, kita seleksi, kita save, pindah, Ctrl D, Ctrl I, di invert. Kita rubah warnanya jadi abu. Abu. Oke, langkah selanjutnya abu dipertebal. Seleksi putih, jadi digabung, seleksi putih, Ctrl klik atau bisa di sini. Pindah ke abu, ALT backpass, jadi pertebal. Terus si putih ini diperkecil. Seleksi, Ctrl Shift I, delete. Oke, Ctrl D. Seleksi lagi si putih, pindah ke abu. Abunya biar, nah ini kan ada area putih ini biar bolong, delete. Nah, jadi dia bolong. Nah, jadi kita udah ketemu abu sama putih. Nah, langkah selanjutnya sama untuk prosesnya, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube, udah banyak yang cara ininya, tetap dari colorant. RGB nyala, select colorant. Sini kita ambil warna merah. Oke, seleksi, Ctrl D, kita merah, ambil warna merah, solidity 5%. Nah, biasanya teman-teman itu suka kesulitan di proses upload karena si gambar terlalu tipis. Nah, kalau di sini saya semuanya main tebal, jadi biar memudahkan untuk proses upload. Oke, ketika, nah biasa ada teman-teman yang main expand. Kalau mungkin ngikutin cara yang lain ada. Kalau saya main di ALT backpass aja biar lebih mudah. Seleksi, si merah nyala, seleksi, ALT backpass. Nah, dia nambah. Sama prosesnya semua warna seperti itu. Seleksi colorant, ambil warna kuning. Oke, save, udah kemari, ganti warnanya kuning. Yellow, ini 5%. Oke, kita seleksi lagi, ALT backpass, kita tambah semua biar proses uploadnya lebih memudahkan. Semua warna seperti itu ya, dari colorant, green. Oke, green sama 5%.
seleksi. Nah, di sini kalau muncul seperti ini itu karena si area ini itu terlalu tipis, berarti cuman kurang dari 50%, tinggal oke aja. Tetap ART backpass dia nambah. Lanjut warna cyan. Nah, cyan, oke. Cyan 5%, sama kita pertebal seleksi ART backpass. Ambil lagi warna biru, ini semua warna ada nih. Save, Rodi, taruh warnanya biru. Biru 5%. Kita seleksi lagi. Nih, terlalu tipis, ART backpass, tambah. Oke. Langkah selanjutnya magenta. Magenta tipis ya. Nah, biasanya kalau emang si magenta ini tipis, tetap kita ambil aja, ntar kita gabung di merge ke warna merah. Kita ambil aja dulu. Oke. Magenta. Nah, ini tipis banget ya. Kalau emang kira-kira terlalu tipis mah ini bisa nggak usah dipakai magentanya. Yang terakhir highlight. Nah, yang terakhir highlight teman-teman bisa ngambil dari sini. Nah, yang file yang aslinya teman-teman layernya kita duplikat layer. Oke, gambar yang asli ini ya, nah ini di Ctrl I. Nah, di Ctrl I ini rubah jadi CMYK down ya, biar bisa di ini. Nah, ini rubah di CMYK, ini udah rubah di CMYK. Nah, si blacknya ambil ini buat highlight. Caranya Ctrl A, Ctrl C, pindah ke yang kita setting, ini layer baru, Ctrl V. Nah, di sini udah pindah. Ini buat top. Putih top 85%. Oke. Sekarang kita cek dari yang kita setting. Nah, ini kita bisa dibalikin lagi ya. Nah, kita cek dari yang kita setting, kain hitam naik putih, abu, merah, kuning, green, cyan. Nah, di sini kan masih belum warnanya belum sesuai ya, tinggal kita kurangi. Nah, di sini si putih terlalu over, kita mainkan putihnya. Nah, di sini tuh pilih teman-teman juga. Oke, abu kita kurangi. Nah, kalau untuk mirip 100% itu enggak, minimal mendekati. Nah, di sini ada warna, di sini warna biru ya, biru cyan. Nah, sementara di sini putih. Nah, teman-teman bisa ambil warna cyannya di sini. Cyan teman-teman seleksi. Nah, cyannya ke seleksi, pindah ke putih, jadi area cyannya yang di area putihnya dikurangi. Nah, biar keluar warnanya. Tuh. Apalagi misalkan si birunya itu kurang. Nah, di sini kan agak biru, di sini putihnya terlalu over. Teman-teman sama seleksi biru, pindah ke putih, baru kita kurangi. Jadi
si putih ini enggak area yang dikurangin aja yang hilangnya. Nah, seperti ini. Nah, daripada teman-teman main level di sini putih, biasanya kalau kita kurangin lagi di sini gambar bisa mendekati. Kalau dikurangi ya, maaf. Oh, putihnya di sini over. Nah, teman-teman misalkan dikurangi nih biar mendekati. Nah, ini biasanya si film ini tuh hilang, habis. Nah, teman-teman biar tetap dapat nyemprot, jangan dikurangi seperti itu. Mainin di solidity tinta. Tadinya 85%, si tinta putihnya diencerin. Nah, di sini berubah. Jadi tetap nggak ngerubah film, nggak ngerubah updekan, tapi solidity tinta yang dikurangin. Yang tadinya 80% berarti diencerin, taruh jadi 50%, jadi tetap kesemprot tuh. Nah, tinggal apalagi yang kurang, merah di sini merah masih terlalu over, tinggal mainin level aja sih ini tuh. Kuningnya kurangin sedikit. Nah, jadi teman-teman untuk apa namanya, untuk cara pisah warnanya itu seperti itu ya. Ntar feeling teman-teman buat ngatur levelnya. Nah, jadi untuk pemisahan warna sendiri itu nggak pernah baku, bebas, enaknya kita mau dari mana. Tapi ntar output filmnya yang baku. Nah, di sini bakalan saya bahas nih tentang output filmnya. Jadi kalau emang si kuningnya nih masih kurang ya, tinggal dimainin di sini aja di level ya. Bisa dikontrol L. Nah, ini mana anak-anak? Ada yang lihat kan nih? Oh, lihat. Nah, ini jadi cara pengambilannya seperti itu. Ntar teman-teman bisa ulik-ulik lagi. Nah, di sini tuh yang lebih intinya itu cara output film. Output filmnya yang paling utama. Jadi cara pengambilan warna bebas, teman-teman mau silahkan mau dari mana, mau ngikutin cara saya silahkan, mau ngikutin cara yang lain silahkan gitu kan, seenaknya aja. Cuman di output film yang paling baku nih. Nah, teman-teman harus perhatiin rumus sudutnya sama permainan sudutnya. Nah, anggap ini udah selesai. Nah, teman-teman harus dicatat ya. Nah, ini anggap udah selesai. Kita close. Nah, ini berarti yang kita setting. Nah, sebelum kita setting, si resolusi ini yang tadinya 300 kita rubah. Images ini rubah jadi 600. Biar hasil perintannya itu lebih tajam. Oke. Nah, kadang-kadang si komputer tuh speknya beda-beda ya. Kalau emang nggak kuat bisa di 4,5. Nah, sekarang kita mulai dari base, kita raster dari base. Nah, di sini teknik interlock itu diperhatikan ya. Di sini pentingnya yang teknik interlock. Mungkin kalau ada yang teman-teman yang lama itu biasanya masih menggunakan teknik flamenco, saling tumpuk. Nah, di sini itu saya nggak ada saling tumpuk. Jadi si warna itu saling berdampingan. Yang pertama kita base, caranya sama seperti Gracia tadi, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N. Oke. Ctrl V. Nah, ini base dibikin normal. Jadi langsung kita raster. Bitmap, oke. Ini inputnya tadi 600, berarti outputnya harus 600, oke. Nah, di sini saya pakai coba di 50 fpi. Nah, untuk angle saya coba pakai 30. Teman-teman mau pakai 22, mau pakai 30, mau pakai 45, silahkan. Kayak 30, oke. Nah, ini udah ngeraster.
baru kita pindahkan lagi. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D. Ctrl A, Ctrl C. Ini udah agak perlu ya. Nah, lanjut ke abu. Nah, perhatikan abu, kalau yang putih tadi normal, ini abu harus diinput. Ctrl A, C, N. Oke. Ctrl V. Nah, di sini teman-teman sebelum di raster, kalau tadi putih langsung di raster, di sini harus di Ctrl I dulu. Ctrl I, baru kita raster. Ini angle-nya saya bikin sama. Oke. Nah, setelah di raster seperti ini baru dibalikin lagi Ctrl I, baru kita pindah ke aslinya. Ctrl A, Ctrl C, pindah ke sini Ctrl V. Nah, sekarang kita lihat baru kita raster 2 ya. Nah, di sini kain hitam naik warna putih. Di sini kita nggak ada saling tumpuk. Nah, itu gunanya di input. Ketika abu naik, dia ngisi sela kosong. Nah, bisa diperhatiin di layar. Nah, kita nggak ada numpuk. Nah, gunanya di input itu dia si dotnya biar geser, jadi ngisi area yang kosong. Jadi hasilnya bisa lebih padat. Kelihatan di monitor kan? Nah, si abu itu nggak numpuk. Nah, kalau teknik flamingo dia saling tumpuk, akhirnya banyak area-area yang kosong. Nah, di sini keisi. Jadi hasilnya itu lebih padat. Langkah selanjutnya merah. Nah, si merah itu kalau kita nyablon di bahan hitam, misalkan kita nyablon blok merah sama kuning, pasti merah itu lebih cepat naik dibandingin warna kuning. Nah, warna kuning itu bisa 3 kali naik gitu. Nah, merah itu berarti nggak perlu harus dibantu dibantu putih, cukup ke bahan langsung hitam aja dia udah naik. Nah, berarti dia jangan di normal, dia harus numpuknya ke abu. Kita raster Ctrl A, C, Ctrl N, Ctrl P. Karena si merah ini gak perlu dibantu abu, gak perlu dibantu putih, dia biar numpuk sama abu, berarti di Ctrl I. Mesh, bitmap, oke. Nah, ini udah raster, balikin lagi Ctrl I. Baru kita pindahkan ke file asli. Ctrl A, Ctrl C, pindah, Ctrl V, Ctrl D. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Nah, tadi kan kelihatan si abunya nih, abunya dipisah sama putih. Nah, si merah ketemunya pasti abu, nggak ada yang ketemu putih, karena dia udah warnanya udah terang, termasuk si merah itu termasuk warna terang. Di sini nggak ada yang ketemu putih, dia ketemunya abu, nggak ada yang ketemu putih, jadi saling berdampingan. Nah, ketika si gambar aslinya ini itu lebih dominan merah, lebih dominan warna merah, teman-teman bisa dinormalin jadi ketemunya putih, gak usah diinput, jadi ntar ketemunya putih. Nah, kalau ini nggak terlalu dominan, udah gitu si merah itu warna-warna termasuk warna terang lah, ketika disablon di bahan hitam ya tinggal ketemu ke abu aja. Nah, sekarang kalau yang tadi saya bilang si yellow itu warna lemah, berarti harus dibantu putih. Sekarang kita raster yang kuning, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, oke, Ctrl V. Nah, ini gak perlu diinput, biar ketemunya putih. Oke, di raster Ctrl A, Ctrl C, pindah ke sini, Ctrl V, Ctrl D. Nah, kita cek sampai warna merah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warna kuning sama merah itu nggak ada yang saling tumpuk, dia berdampingan, nggak ada yang numpuk merah nggak ada yang ketemu kuning.
Ketika teman-teman salah terbaliknya belum, dia gak bermasalah. Ketika kita bolak-balik dia gak bermasalah, karena si merah sama kuning gak ada yang saling tumpuk, dia berdampingan. Tapi migrasi tetap kita dapat gitu. Nah, dia gak ada merah-merah kuning-kuning, oh, gak ada yang ini merah. Nah, kita balik lagi ya, ini yellow tuh gak ada yang kena. Nah, si kuning karena yang saya bilang karena warna lemah, dia nibannya ke putih. Nah, sekarang lanjut ke warna green. Nah, sama di warna green itu warna-warna terang, termasuk warna terang green itu gak perlu dibantu putih, dia nibannya harus ke abu. Ctrl A, C, N, Ctrl V. Nah, karena dia mau nibannya ke abu, berarti sama di Ctrl I. Balik lagi Ctrl I, Ctrl A, Ctrl C, pindah ke ini Ctrl V. Nah, si tadi warna hijau ya, warna hijau. Kita lihat warna hijau di sini. Nah, warna hijau nggak ada yang niban ke putih karena dia nibannya ke abu. Nah, bisa diperhatiin di layar, karena dia warna terang, nggak perlu dibantu putih, jadi nibannya ke abu dia. Lanjut warna cyan. Nah, biasa warna-warna CMYK itu termasuk warna-warna lemah, makanya itu tuh perlu dibantu putih. Cyan, magenta itu perlu dibantu, yellow perlu dibantu putih. Nah, ini berarti di normal. Ctrl A, C, N. Naik di atas putih. Ctrl V berarti langsung di raster. Dia gak perlu di input biar ketemunya putih, karena si putih tadi normal. Baru pindahin lagi Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D. Sekarang kita cek dulu satu-satu. Nah, di sini cyan nggak ada yang ketemu hijau atau warna-warna lain. Nah, si cyan pasti ketemu putih. Nah, perhatiin ya. Jadi sela-sela kosong itu terus keisi. Nah, ini ketemunya putih. Karena si cyan itu kalau kita nyabun warna cyan di bahan hitam itu udah pasti susah naiknya. Nah, ini perlu dibantu putih. Angka selanjutnya biru. Nah, biru itu warna terang. Kalau kita nyabun warna biru di bahan gelap kan tetap keluar gitu. Nah, ini nggak perlu dibantu putih. Nah, ini disamain ke abu nibannya. Ctrl A, C, N, Ctrl V. Berarti harus diinput biar ketemunya abu. Bitmap, oke. Oke. Ctrl A, C, pindah kemari, Ctrl V. Nah, suka ada pertanyaan, kok bang angle-nya sama tapi nggak saling tumpuk. Nah, itulah gunanya main invert. Jadi ketika di invert si gambar itu geser. Nah, si biru dia ketemunya abu, gak ada yang ketemu warna lain. Nah, ketemu abu ketiban. Si kelihatan ya di monitor ya. Nah, langkah selanjutnya magenta, karena magenta gak ada. Nah, ini kan lihat di layar tuh si kuning over. Nah, kuning itu tadi kan normal. Nah, diredamin lagi pakai highlight. Nah, si magenta ini gak ada, kita buang aja magenta. Nah, si putih baru kita main putih. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Nah, kita langsung raster. Jadi si kuning ketiban lagi putih, jadilah warna krem. Oke, start. Ctrl A, C, pindah ke sini, Ctrl V, Ctrl D. Nah, ini udah. Kita cek. Nah,
di sini ada warna-warna kuning. Nah, warna kuning ini ketiban lagi putih. Jadi ntar si kuningnya nggak terlalu bright karena ketiban putih, jadilah agak krem. Jadilah warna kulit lah. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nggak ada yang saling tumpuk. Nah, ini yang dibilang interlock. Nah, ada juga ntar interlock roset, itu udah banyak macem lah tekniknya. Di sini juga biarpun gak saling tumpuk, tapi warna api tetap dapat karena ini kasat mata lah. Padahal dia gak saling tumpuk, merah sama kuning itu dia gak saling tumpuk. Nah, teman-teman bisa lebih, prosesnya lebih mudah, bisa main wet on wet. Kalau main tumpuk, ketika main wet on wet, ngerinya belum kering ketarik lagi. Nah, karena ini memisah, jadi teman-teman bisa wet on wet. Nah, ini merah sama kuning juga agak ada yang ketemu tuh. Nah, efek oranye karena si kuning ini agak lebih ketemu merah, jadilah ketemu agak efek oranye api. Jadi dia saling berdampingan. Nah, ini hasil di kaos itu udah bakalan seperti ini, nggak mungkin meleset karena udah disimulasiin. Oke, paham sampai sini? Apa mau tes gambar lain? Oh, ada magenta masuknya kemana? Misal ada magenta. Magenta kan termasuk warna lemah, warna CMYK, berarti masuknya dibantu ke putih. Gitu. Pokoknya warna-warna CMYK itu warna-warna lemah, itu harus ditopang pakai putih, berarti normal. Ketemuin ke putih. Tidak invert gitu. Nah, sekarang ini tadi terlalu banyak warna ya, kita tes yang agak simpel. Kita tes skin tone. Nah, kalau skin tone paling pengambilan warna putihnya aja yang harus selektif. Nah, ini nggak gampang ya. Taruh dulu 300. Kita kasih 25 lah. Oke. Pasti kadang-kadang pengambilan putih sama abunya yang masih agak ribet. Nah, kalau dicatat sih teman-teman bisa tinggal lihat lagi, perhatiin lagi ya. Ini untuk channel baru, kita nentuin dulu kain hitam. Oke. Nah, si red diduplikat, invert. Blue duplikat invert. Nama sama warna random dulu. Nah, si red kita bikin spot color. Blue sama spot color. Nah, si blue digabung ke red. Seleksi, pindah ke red, ART backpass. Ctrl D, dia jadi lebih tebal. Dengan catatan yang di sini nih, hitam putih ya. Kalau dia terbalik, putihnya di atas, dia malah ngurangin. Nah, baru ini udah ketemu putihnya. Base putih ini 85%, ganti warnanya putih. Oke, yang ini udah gak perlu ya karena udah digabung, delete. Nah, sekarang pengambilan abu, RGB nyala, seleksi, save, pindah ke yang kita setting, Ctrl I. Nah, ini ganti abu. Abunya random juga, asal dulu. Abu di 50% ya. Nah, si abu dipertebal, seleksi putih, pindah ke abu, ART backpass. Lanjut, si putih diperkecil, seleksi, Ctrl Shift I, delete. Nah, kontennya white, normal, opacity 100%. Oke. Ctrl D. Baru kita seleksi lagi putih, pindah ke abu biar si abunya bolong. Nah, di sini abunya bolong, jadi si putih tetap kelihatan. Kain hitam naik putih, naik abu. Nah, di sini udah jadi grayscale. Baru kita tinggal pengambilan warna. Sama, ini lebih simpel ya, berapa warna, cuma 5 ya. Select color range, kita ambil warna merah. Oke, select, save, kita rubah merah.
5%. Oke. Nah segini itu masih tipis. Kalau bagi yang jam terbangnya udah lumayan sih masih bisa kesemprot. Tapi buat pemula, buat yang baru-baru main laser, mending dipertebal. Seleksi ART backpass, jadi memudahkan untuk semprot. Nah kalau setting ini teman-teman mau nyeting di 100 LPI sama aja kayak 50 gitu, karena dia dipertebal. Nah ini baru kita naik ambil warna kuning, kalau orange kita ambil warna kuning. Oke. Kuning, kuning 5%. Oke, sama si kuningnya dipertebal juga, seleksi. Nah di sini tuh nongol di monitor kelihatan, padahal cuman 50% nih tebalannya. Oke aja, oke. ART backpass. Nah biar dia nambah. Sekarang kita cek kaos hitam, abu. Nah ini udah, tinggal ntar mainin level. Nah untuk main skin tone banyak orang kesalahan main di highlight. Highlight itu paling penting untuk di warna skin tone. Kadang terlalu dibikin mirip si highlightnya, tahu-tahu pas disemprot gak ada. Nah sama kayak yang saya lihat tuh, gambar siapa tuh, pitung apa putihnya di sini doang, di jidat atau punya siapa tuh, di sini doang udah kayak panu gitu. Nah itulah terlalu si filenya itu dibikin tipis, akhirnya tampilan di monitor iya kelihatan sama, dalam kenyataan pas disemprot kagak ada. Nah di sini teman-teman ambil dari blue aja, sama kayak yang Mang Esa terangin, teman-teman bisa ngambil dari blue, duplikat, di sini input. Oke. Nah ini putihnya kita udah ambil dari blue, kita rubah warnanya putih. Nah itu semuanya jarang menggunakan teknik ini untuk skin tone. Nah kalau saya menggunakan teknik solidity tinta putih, ini 85%. Nah karena si putih ini masih over, kan. Nah teman-teman bisa ngikutin yang Ctrl Shift I tadi, atau kalau teman-teman udah familiar gaya ESA bisa dari sini image, apply image, screen. Nah kayak gitu. Cuman nih ada yang bermasalah nih di Photoshopnya. Jadi di apply image gak keluar, dia gak muncul. Jadi teman-teman bisa seleksi Ctrl Shift I, jatuhnya sama aja, backpass. Nah dia berkurang putihnya. Nah di sini tuh kelihatan over. Nah teman-teman harus jeli di sini. Di sini kelihatan over putihnya. Padahal sebenarnya udah cukup segini, tinggal mainkan solid tinta. Saya kasih contoh di sini, saya gak duplikat. Nah saya duplikat dua nih, ini putih 2. Jadi banyak kesalahan di sini, putih 2. Nah ini putih 1, ini putih 2. Nah sekarang kita putihnya matiin dulu, kita atur dulu yang ini. Si base nya ini masih terlalu over. Kalau over ya, abunya juga sama. Merah kurangin sedikit. Nah kita ini putih top yang saya gunakan, putih top. Nah ini yang saya duplikat. Nah biasanya teman-teman ketika ini yang putih 2 ya, ketika over seperti ini biasanya teman-teman di level atau di image tadi, misalkan di level, biar ngurangin putihnya. Nah biar mirip, misalkan putihnya dikurangin terus sampai mirip. Tuh sampai mirip, dianggap nih misalkan mirip. Nah di sini padahal putihnya itu habis. Padahal teman-teman tuh bisa main solidity tinta. Ketika saya bilang di sini over, karena di efek skin tone itu ada putih tapi tipis.
Nah teman-teman sebenarnya bisa mainin tinta. Ketika ini 85%, teman-teman cukup pakai 40%, berarti si putih highlightnya encerin. Ini bakalan tetap sama tanpa mengurangi film tetap tebal, tapi teman-teman solid tinta diturunin, jadi semua ke bawah. Ini warna kuning ini itu kuning ketemu putih jadilah krem. Nah teman-teman bisa cuman mainin solidity tinta tanpa harus dilepel. Kalau dilepel dia berkurang habis, akhirnya gak kesemprot, akhirnya di jidat doang putih, pipi doang putih, padahal ini semua itu ada warna putih tapi tipis. Nah di sini kan kelihatan merahnya masih over, tinggal dikurangin. Nah sini abu ya, abu masih kelihatan over. Ini bisa dilihat di rambut ya. Nah nanti teman-teman tinggal pengaturan levelnya aja ya. Nah kalaupun ini mau dikurangin cuman sedikit aja putih. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini untuk warna skin tone, jadi putihnya benar-benar tebal nih, tapi ntar mainin solid tinta gitu. Ketika tinta diencerin pakai reducer, baru dia turunnya tuh bakalan tipis gitu. Nah disitulah kualitas tinta tuh kita bisa uji gitu. Ketika teman-teman tuh biasanya pengen instan, nggak solid tintanya, iya bagus sih solid gitu ketika main vektor, tapi diaplikasiin ke main raster itu gak bisa. Biasanya mau diencerin segimanapun migrasinya gak dapet tuh. Nah ini udah selesai kalau untuk main warna skin tone. Ini berarti udah dipakai. Nah sekarang ke proses raster. Nah ntar kita prosesnya sama seperti tadi. Kalau tadi saya gambarin karena full color, takutnya kalau saya terangin yang simple 4 warna, kalau magentanya diimport apa enggak sih gitu, bingung. Nah itu penjelasannya tadi. Jadi ketika ada 4 warna sama, prosesnya tetap sama. Sekarang kita ini yang kita setting. Nah ini image-nya kita rubah lagi. Tadi kan 600 ya, kalau komputernya misalkan kalau mod di 4,5 juga gak apa-apa, 4,5. Oke. Nah baru kita raster. Sekarang di putih tetap di normal, jangan diimport. Ctrl A, C, N. Layer baru, Ctrl V. Nah kita raster langsung. Bitmap, oke. Di sini 4,5 ya, inputnya tadi udah dirubah 4,5, outputnya harus 4,5, oke. Nah coba di sini misalkan saya pakai 45 dpi. Nih angle-nya mau tadi 30, nyoba mau 22, gak masalah, Ron, oke. Nah ini udah ngeraster. Ctrl A, Ctrl C, pindah kemari, Ctrl V, Ctrl D, ini buang, lanjut ke abu. Nah abu tetap di invert, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Nah ini gunanya input itu biar geser, biarpun angle-nya tetap sama, Ctrl I. Nah ini tuh si dotnya itu jadi geser. Nah di sini angle-nya sama tapi gak bakalan saling tumpuk karena di invert. Kembaliin lagi, Ctrl A, Ctrl C, pindah mari, Ctrl V, Ctrl D, dibuang. Nah gunanya di input itu biar geser. Nah kita cek ini udah 2 warna naik. Nah di sini nggak ada si abu itu, nggak ada yang niban putih sama kayak tadi. Jadi niban area kosong. Kalau teknik si anu, nah kesini nih. Nah ini tetap hitam, jadi nggak keisi. Nah ini keisi, area kosong itu diisi, jadi lebih hasilnya lebih padat. Ini untuk baru 2 warna, udah grayscale, udah jadi ya. Baru merah. Nah merah sama karena si PA ini bisa teman-teman bisa lihat dominannya di warna kuning kan. Nah warna kuning berarti kuningnya harus ke putih, yang merah di input dia nibannya ke abu. Ctrl A, C, N.
Oke. Kontrol V, karena pengen ditiban ke warna abu berarti di kontrol I, di invert. Oke. Balikin lagi kontrol I, kontrol A, kontrol C, pindah ke variasi kontrol V, kontrol D. Kita cek lagi di sini. Nah, ini udah jadi 3 warna ya. Nah, di sini nggak ada tuh, nggak ada yang niban warna putih, dia ditibanin ke abu. Ada yang warna lebih inian mana ya? Nah, ini pasti tibannya ke abu, merahnya niban ke abu. Tuh. Ini 3 warna hasilnya seperti ini. Lanjut kuning. Nah, kuning berarti di norma biar ke nimpanya ke putih. Kontrol A, kontrol C, kontrol N, kontrol P, berarti norma dia gak usah di input. Ron. Oke. Kontrol A, kontrol C, pindah kontrol V, nah, kontrol D. Nah, ini karena nibannya ke putih udah pasti oper nih si kuningnya itu ngejreng, karena dia nibannya ke putih. Si kuning niban ke putih, gak ada yang niban ke merah, ban ke putih. Nah, pasti over nih. Nah, biar jadi warna kulit, si kuning kalau ketemu putih pasti jadi krem. Nah, diredamin lagi sama highlight. Kontrol A, C, N. Ini nibannya ke kuning, berarti normal. Image, bitmap. Oke. Kontrol A, kontrol C, kontrol V, kontrol D. Nah, ini udah beres. Nah, jadi warna kulit. Nah, ini hasil simulasinya. Ini udah di kaos itu udah bakalan seperti ini ketika kita nguploadnya bener. Nah, tadi si kuningnya kan over, kuning over, diredamin lagi putih, jadi warnanya jadi agak kulit, warna krem. Tapi ketika tadi yang saya bilang si highlightnya terlalu dimirip-miripin, mainin level, akhirnya habis. Nah, di sini udah hasilnya seperti ini, hasil pisah warnanya. Naik putih, abu, red, yellow, top. Jadi benar warna skin tone-nya udah dapet. Oh, kalau misalkan si masih terlalu kuning, nah solidity tintanya kan tadi 40%. Nah, teman-teman bisa tambahin aja 60% misalkan, yang terlalu encer kan lebih putih. Oh, masih kurang putih, ya berarti normal aja di 70, misalkan encernya sedikit, itu kan lebih putih. Tapi kan di sini dominannya masih agak kuning, berarti solidity-nya sekitar di 50. Teman-teman kurangin aja. Nah. Ini main warna skin tone. Nah, biasanya banyak teman-teman sabun yang kadang-kadang nggak pakai highlight, padahal highlight ini tuh penentu. Ini untuk main warna skin tone. Oke, udah paham kan? Biar langsung dieksekusi nih. Nah, siapa yang mau eksekusi nih? Ya? Agak riuh kalau spot color ya. Hah? Ada pertanyaan gak nih ya? Yang gak apa ngambil di warna apa? Putih, patokan putih sama abu. Patokan putih sama abu. Fondasi. Base sama abu. Dicatat kaman? Catat. Tes aja mau. Yang lain gantian, tapi saya udah grayscale. Beno, muntes kan nih? Apa? Ini Ya. katanya mau buka jasa setting loh. Gua Tukang setting. jangan gua tuh. Iya, ntar kan dikasih tahu. Ayo orang dampingan. Pero rokok dulu lah. Orang dampingan. Orang dampingan mah catatan. Yang ini yang gambar tadi aja, Mang. Tutup ya. Ya, tutup aja.
Iron Maiden. Ya Iron Maiden. Ait. Mana sih? Nah, ini. Hah? Mau makan dulu apa mau nyemprot tuh? Tanya Cikal aja dulu dah. Jika suruh nanya dulu. Oh yaudah makan dulu nggak apa-apa. Kalau nanya gue berarti makan dulu. Tadi gue tanya kan masak sekali lagi nasi. Coba dulu lihat dulu. Udah lu masuk aja nggak apa-apa. Oh lu nanyain udah matang belum? Hah? Tadi gue udah nanyain. Udah. Itu tuh cukup kayaknya banyak banget. Banyak udah 3 tadi gue ngeliat. Udah 3. Iya tadi gue nanya ke situ. Kurang lagi. Enggak udah. 20 orang lu. Nanti bikin prasmanan aja. Udah makan dulu dah. Bocah suruh ini nasi. Gua mau mamir ini praktekin. Udah mamir. Ntar lu mamir. Mana? Enggak pada. Ayo bayar RGB-nya diaktifin dulu. Delete. Ntar lu. Ulang dulu. Ini soalnya mau dibikin film. Kita sesuaiin sama kertasnya. Oh. Kan kertasnya legal. Oh iya. Jadi Image size. size diganti senti. Dibikin 300. Nah, itunya kertasnya berarti 19 ya? 19. Legal berarti 21 kan ya? Legal 21 4 kan? Iya. 19 lah. Enggak jangan pas banget ntar ini kepotong. Buat registernya udah kebagian. Iya 21 tadi 18 Cikal ya? 18 kita. Iya, 18. 20 deh 20 Bang. 20. 20. Oke. Nah. Terus Tar dulu. bikin kain. Nah, ini duplikat dulu. Itu duplikat penting, Mang. Iya, bener. Kadang-kadang suka kita nyepelein ribet dah gitu kan ya, ada Iya. 2 tampilan gitu kan ya. Screen. Kalau saya sih biasanya duplikatnya simpan sini. Duplikat. Duplikat. Ya. Nah, kita setting yang ini. Nambah Bikin kain. Kasih putih. Hitam kan? Kan. Duplikat, invert. Blue duplicate lagi. Ctrl I. Ini kan? Iya. Ctrl I. Nah, ya, yang itu juga Ctrl I. Nah. Terus yang itu diisi. Ctrl. Gimana? Kontrol, Atau ada. Iya. bukan. Ini nggak catat ya. Kontrol, Alt, Kontrol, Shift, Iya. backpass. Ini. Oh, backpass, langsung backpass. Mau kesian makan dulu kenapa? Iya. Bukan. Hah? Itu apa? Hah? Apa, Bang? Tar dulu. Itu makan dulu ntar baru itu. Kok itu di copy. Ini di select. Masuk ke situ. Kontrol. Belum. Nah, Dibikin. udah. Dibikin ini. Apa sih namanya? Tadi. Bukan, Ini yang belum. Belum dibikin capung, diisi. Iya, udah ini diisi. Coba kasih kain. Klik kainnya. Kan belum di. Oh, ganti dulu abu. Oh, tar salah. Salah, Bang. Bagus. Salah, Bang. Salah. Duplikat. Iya, blue. Duplikat. Kontrol I juga yang bawah. Ini di spot color. Tadi belum di spot color. Kontrolnya seperti lalap. Ini di Select. select. Mungkin gitu. Sip. Ctrl I. Backpass. Udah ya? Malah hilang. Hah? Malah hilang. Ntar dulu. Kontrol deh. Seleksi. Seleksi. Naik ke situ. Alt backpass. Delete. Delete mah ini. Kontrol deh. Delete mah buat apa sih namanya, ngapus putih. Sama nggak? Ini mengisi, ini kan ngisi. Ini ngisi, Iya, udah. kontrol gitu. Ini warna putih ya? Abu. Putih. Ayo putih. Dulu. 85. Ada nggak catatannya?
Iya 85. Enggak, ininya. Tadi yang cikal itu kontrol, Iya, ALT, Control Shift tadi kontrol sheet, buat ngisi. backpass bukan? Iya backpass. Iya, buat ngisi backpass. Terus abu tuh ngambil di sini. Abu yang ngambil abu. Abu select itu. Save channel. Nah, itu. Dibikin itu dulu abu. Control I ya. Nah, 2 kali. Terus 2 kali di spot color dulu. oh iya di spot color. Ganti abu dulu. Biar ntar enggak 2 kali. Nah, itu. Udah. Abu. Oke. Kalau terus Sekarang abu apa sih namanya, nutup, ngapus abu. Nah itu delete. lihat Nah itu dibikin wet ya. begini ya. Nah abu kan belum dihapus. Hah? Apa putihnya itu Solidity-nya berapa sih abu? 50 bener. 50. Itu si abu belum dihapus dari channel putih. Oh dari sini. Pujang bang, makan dulu lah. Makan dulu ya. Udah makan. Makan dulu. Ini Yang bolak-balik. saya sholat tadi ini. Oh digabung lagi. Abu RPG sama yang putih jadi itu digabung. Hampir dari. Ini red sama blue jadi putih. Abu RGB sama jadi putih